Saudara, firman ini berkata, kalau kita melihat ya, dikatakan di sana bahwa ya Israel adalah sebuah bangsa pilihan Tuhan. Lewat mereka lah lahir Mesias ya. Kenapa patokannya Israel? Mungkin orang berkata, kenapa sih patokannya itu Israel? Karena lewat ya Israel ya ada yang namanya leluhur atau ya silsilah dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dari sanalah lahir ya juru selamat Mesias yang dijanjikan Bapa. Ya, jadi tidak dipungkiri bahwa ya Israel itu memang sebagai tolak ukur bagi kita ya. Karena dari sanalah lahir Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi ayat ini berkata, memang ya Israel itu menjadi bangsa pilihan dan mereka diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima janji-janji, dikatakan tadi sana ayat 4 ya. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Oleh sebab itu kalau kita ke Israel, kita melihat tempat-tempat bersejarah di mana Yesus benar-benar pernah ada di sana menginjakkan kakinya. Ya, bahkan semua yang tertulis di Alkitab itu ada di sana, saudara. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Ya, dikatakan yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, dan tidak dipungkiri bahwa lewat bangsa Israel lah ya telah diturunkan ya leluhurnya Yesus Kristus Tuhan ya. Israel dipilih oleh Bapa, oleh Allah untuk melahirkan ya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Lalu kita mungkin berkata, apakah orang Israel yang akan selamat? Bagaimana dengan kita yang bukan orang Israel? Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Saudara, ya mari kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin dan tidak mungkin gagal. Apapun persoalan kita hari ini, apapun yang kita sedang alami, apapun yang sedang kita gumulkan, mungkin berat sekali pergumulan kita hari ini. Percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Di dalam segala perkara, ya percayalah untuk sungguh-sungguh percaya. Ya, teguhkan hatimu untuk terus percaya. Ayat ini berkata, firman Allah tidak mungkin gagal, ya. Dan Tuhan itu sempurna di dalam segala perencanaannya. Keselamatan diberikan memang lewat bangsa Israel, tetapi bukan hanya bagi orang Israel. Tetapi dikatakan Mesias akan datang dan dia yang akan menyelamatkan dunia, bukan hanya orang Israel. Makanya dikatakan di sini firman Allah tidak mungkin gagal. Hari-hari ini imani firman Tuhan atas hidupmu. Hari-hari ini imani firman Tuhan atas anak-anakmu. Perkatakan, saudara, kalau engkau sudah mengalami kelemahan iman, mungkin iblis berkata anakmu bagaimana, masa depannya bagaimana. Katakan, saudara, Tuhan aku percaya ya bahwa rencana Tuhan atas anakku itu tidak mungkin gagal. Aku juga percaya rencana Tuhan atas suamiku tidak mungkin gagal. Aku juga imani rencana Tuhan atas hidupku tidak mungkin gagal. Ya, sebab engkau Tuhan yang berfirman dan itu akan sungguh-sungguh terjadi. Ya, hari ini bangkitkan iman kita, angkat iman kita kepada Tuhan dan perkatakan bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, pasti akan terjadi. Dikatakan di sana sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya apa, saudara? Tidak semua orang Israel itu masuk di dalam golongan orang pilihan. Hanya mereka yang percaya. Ya, kenapa disebut keturunan Abraham? Ya, saudara dan saya, kita pun disebut adalah Israel rohani. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Artinya apa? Orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, firman Allah dalam bentuk janji-janji perjanjian yang indah itu memang datang lewat Abraham. Ya, dan dia disebut Bapa, ya, dan dia akan melahirkan umat perjanjian, yaitu anak-anak ya perjanjian. Anak-anak sejati Abraham bukanlah hanya keturunan secara biologisnya. Ya, tetapi dikatakan di sana mereka adalah semua orang yang percaya kepada Allah dan kepada apa yang telah Yesus Kristus lakukan ya di dunia ini. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa ya memang ya bangsa Yahudi itu adalah ya dipilih sebagai orang yang akan melahirkan Mesias.
Ya, dan fakta bahwa silsilah mereka itu berasal dari Ishak, yang ibunya adalah Sarah, ya istri sah dari Abraham. Ya, dan kita lihat bersama Paulus menegaskan di sini bahwa tidak seorang pun dapat mengklaim dirinya dipilih Allah karena warisan atau perbuatan baik. Ya, tetapi ya Allah itu bebas memilih siapapun yang Dia akan pilih untuk diselamatkan. Ya, saya pun dulu tidak termasuk dalam orang pilihan ya, karena memang saya bukan orang Israel, bahkan saya bukan orang Kristen yang dari kecil percaya kepada Yesus. Tetapi saya mendapatkan anugerah, diselamatkan Tuhan, saya menerima kasih karunia sehingga saya boleh percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang ya firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Yesus berkata bahwa bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dialah yang memilih kita. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita dipilih sebagai anak-anak Allah. Ya, dikatakan orang Israel, tidak semua orang Israel itu ya termasuk ya anak-anak perjanjian. Tetapi memang Israel adalah bangsa pilihan ya di dalam perjanjian lama sebagai ya bangsa yang dipilih untuk melahirkan Mesias ya. Tetapi tidak semua, dikatakan tadi di sini, tidak semua orang Israel itu adalah ya Israel. Kalau kita lihat ya, tidak semua yang sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga ya tidak semua orang itu yang berkata bahwa dia anak Abraham, mereka adalah anak pilihan.